Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 3 jari. Bunuh semuanya. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Tianku dan yang lainnya di toko teh tidak bisa menahan napas. Gadis berbaju hitam itu tertawa. Dia tidak berbicara omong kosong, hanya melambaikan tangannya. Boom! Di belakangnya, 19 orang di alam roda roh yang sudah siap untuk pergi, menyerang dengan berani pada saat ini. Setiap tubuh dipenuhi dengan kesombongan yang mengerikan. Namun di masa normal, sangat sedikit kaisar yang secara pribadi terlibat dalam perselisihan sekuler. Hanya ketika mereka menghadapi hegemoni antara kekuatan besar, mereka dapat melihat sosok kaisar. Seperti pertempuran yang terjadi di kota Ziluo pada malam festival 10.000 lentera, itu melibatkan hidup dan mati pasukan top seperti klan Cui kuno. Dalam keadaan seperti itu, kaisar kunci untuk menentukan hasil. Singkatnya, keberadaan alam roda roh tidak diragukan lagi merupakan kekuatan paling arogan ketika kaisar tidak ada. Sama seperti ini, 19 orang dari alam roda roh dikirim bersama, dan kekuatan semacam itu menyebabkan kapal harta karun Yunlo bergetar hebat. Semua orang di dalam pesawat panik dan panik. Xie Kuiju terkejut dengan keberadaan alam roda roh semacam itu. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi khawatir anak-anak yang tidak berkultivasi di sekitarnya akan terpengaruh. Tuyong, ayo kita lakukan bersama. Mata Ye Tianku berkedip dingin, dan dia bergegas keluar. Hampir bersamaan, Tuyong mencabut pedang di belakangnya dan bergegas keluar. Gadis bergaun hitam dan yang lainnya jelas-jelas datang ke arah mereka. Dalam keadaan seperti itu, apakah itu Ye Tianku atau Tuyong, mereka tidak akan duduk di pinggir. Ayah! Ye Boheng panik, cemas, dan khawatir. Semua ini tampaknya berjalan lambat, tetapi sebenarnya itu terjadi hampir dalam sekejap. Suyi juga menembak pada waktu yang hampir bersamaan. Wow, gelombang-gelombang. Jentikan pertama. Suyi mengangkat tangan kanannya dalam kehampaan. Semua orang di kapal harta karun merasa sekecil semut. Pedang domain kota 5 elemen hebat. 5 gunung pedang semuanya dihantui oleh Taoisme Yuanji. Ketika mereka muncul, kekosongan ini tampaknya ditekan dan dipenjarakan dengan kuat. Kemudian, sebuah tontonan luar biasa muncul di bidang penglihatan orang. Segel dao, botol harta karun, wis, pedang terbang, tombak pendek. Semua harta yang dikorbankan oleh 19 orang di alam roda roh semuanya mandek dalam kehampaan dan tidak bergerak. Jika Anda terpenjara dengan kuat, dipakukan pada kehampaan. Pada saat yang sama, semua jenis kekuatan Tao yang digunakan oleh 19 karakter alam roda roh runtuh seperti gelembung di bawah penindasan 5 gunung pedang. Ini. Ye Tianku dan Tuyong, yang baru saja bergegas dari toko teh di kejauhan, semuanya tercengang dan terkejut. Kekuatan kendo macam apa ini? Wajah cantik gadis berbaju hitam itu sedikit berubah. 5 gunung pedang ada di langit, dan aura represif yang mereka keluarkan tampaknya mampu menekan dan memenjarakan seluruh dunia. Melihatnya saja membuat orang merasa tidak berdaya. Sangat kuat. Xie Kuiju gemetar, matanya membelalak kaget. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ini adalah kekuatan magis yang menakutkan yang digunakan Suyi di ujung jarinya. Tidak enak. Karakter di alam roda roh semuanya berubah. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan harta mereka dari masalah, yang membuat mereka gemetar satu persatu dan diam-diam berteriak. Tarik! Seseorang berteriak, dari 5 gunung pedang yang menghalangi dan menekan kekosongan ini, sebuah ancaman mematikan terdeteksi. Pergi! Gadis bergaun hitam itu tidak segan-segan mengeluarkan jepit rambut biru, panjangnya hanya 4 inci, dan kepala jepit rambut itu diukir dengan kuncup bunga berwarna darah. Kuncup bunga adalah pupil vertikal merah. Jepit rambut berdarah. Harta karun kerajaan? Cukup untuk membunuh sebagian besar alam roda roh di dunia dengan mudah. Suyi tidak melihatnya, menutup mata. Jari kedua. Tangan kanan Suyi yang terangkat menekan kekosongan. Boom! Auman tumpul itu seperti guntur 9 hari yang menggelegar dunia.
Kekosongan runtuh inci demi inci, dan aliran turbulen seperti bulu terbang. Saat 5 gunung pedang agung bergemuruh, harta yang dikorbankan oleh karakter Rodaro itu, apakah itu pedang terbang, botol giok, tombak pendek, atau tentara Tao lainnya, semuanya ada di bawah represi, Kiki hancur seperti selembar kertas. Boom! Ledakan intensif terdengar. Lari! Gadis berbaju hitam itu berteriak. Tapi suaranya ditenggelamkan oleh deru pedang yang mengguncang bumi. Bahkan jika dia mengingatkannya, itu akan sia-sia, karena Taoisme dari 19 karakter alam roda roh telah dikekang dan ditekan dengan kuat oleh kekuatan gunung pedang 5 elemen besar. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu tidak akan membantu. Pada akhirnya, saya hanya bisa menyaksikan 5 gunung pedang ditekan. Tidak. Selamatkan aku! Terdengar teriakan panik dan putus asa. Di bawah tatapan ngeri semua orang, sosok 19 sosok Spirit Wheel Realm hancur berkeping-keping darah dan daging, dan jiwa-jiwa sudah terlambat untuk melarikan diri, dan terbunuh di tempat. Dengan satu pukulan, 19 Spirit Wheel Realm akan dihancurkan. Adegan berdarah dan mendominasi membuat Ye Tianku dan Tuyong kaget dan gemetar. Perlu dicatat bahwa keberadaan Spirit Wheel Realm sudah menjadi eksistensi paling kuat di bawah Emperor Realm, dan juga merupakan andalan di antara kekuatan utama di dunia. Pada saat ini, orang-orang di alam roda roh itu seperti ayam dan anjing dari awal hingga akhir, tanpa perlawanan sama sekali, mereka langsung dibunuh. Sialan! Boom! Tidak diragukan lagi, gadis berbaju hitam itu akan benar-benar menghancurkan kapal harta karun Yunlo untuk menampung Sui. Sui mendengus dingin, menjentikkan lengan baju dan jubahnya, dan mengusap telapak tangan dan jarinya. Dalam kehampaan, badai ki pedang yang mengamuk muncul dan tersapu dengan keras. Dimanapun ia lewat, ribuan petir berwarna darah hanyut sebelum menghantam kapal harta karun Yunlo. Dengan telapak tangan Sui. Dalam kehampaan ribuan kaki jauhnya, gadis bergaun hitam itu merasakan kedinginan di punggungnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saya melihat langit di atas kepala saya, dan tiba-tiba ada ki pedang yang muncul. Aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti energi pedang, yang merangsang kulit kepala gadis rok hitam itu menjadi mati rasa. Kondensat! Gadis berbaju hitam ditegur. Satu sisi cermin perunggu yang diukir dengan pola bunga, burung, serangga, dan ikan melayang keluar, dan cermin yang halus dan dapat dikenali itu meledak dengan riak berdarah. Tapi dia masih meremehkan kengerian pedang Sui. Perlu dicatat bahwa, dengan Taoisme Sui saat ini, pedang pembunuh, bahkan jika digantikan oleh kaisar pada tahap awal alam Xuanzao, mungkin tidak dapat menahan serangan ini. Boom! Tabrakan yang menghancurkan bumi bergema. Kekosongan tampaknya meledak, memicu semburan kehancuran. Terlihat dengan mata telanjang, bersama dengan pedang Sui, cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti pisau yang memotong tahu, menembus riak berwarna darah, dan menghancurkan cermin tembaga. Kamu! Gadis bergaun hitam itu berbalik dan menatap Sui, wajahnya yang cantik penuh kejutan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, garis darah muncul dari dahinya, di pangkal hidung, bibir, dagu, tenggorokan, dan dadanya. Puff! Tubuhnya yang anggun diam-diam terbelah menjadi 2 bagian, dan darahnya mengalir seperti air terjun, mewarnai kehampaan menjadi merah. Saat ini, itu terjadi dengan 3 jari. Dalam waktu yang sangat singkat ini, Sui, sambil meremehkannya, menebas 19 Spirit Wheel Realm sekaligus, dan mengeksekusi gadis berpakaian hitam. Kekosongan bergolak, dan darah masih ada di udara. Ye Tianku dan Tuyong saling memandang dengan takjub, hati mereka terbalik. 3 jari, bunuh semua musuh. Adegan berdarah, siapa yang tidak bisa kaget, siapa yang tidak takut? Pemuda ini, bukankah dia seorang antik tua yang memiliki kekuatan menembus langit dan bumi? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tirani? Xie Kui mengangkat matanya. Sebelumnya, dia sangat gugup hingga jantungnya tercekat, dia tidak tahan untuk menontonnya, karena dia tidak berpikir Sui akan selamat. Bagaimana ini bisa? Di kedai teh yang jauh, Ye Boheng kehilangan jiwanya. Di hadapannya, hanya dia yang paling takut dan ragu.
Pada saat ini, Suyi menyapu pakaiannya, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sepele, berbalik untuk melihat Xie Kuiju, dan berkata, bahwa anak-anak itu pergi, harta ini tidak aman lagi. Xie Kuiju menggelengkan kepalanya dan mengangguk setuju. Ketika hal seperti ini terjadi di kapal harta karun Yunlo, dia tidak ingin tinggal lama. Kakak, jadi kamu menang? Gadis kecil dengan mata berkepang tanduk itu berbinar dan bersorak penuh semangat. Suyi tersenyum dan berkata, jujube hijau itu rasanya sangat enak. Senior, kalau begitu aku pamit dulu. Xie Kui mengangkat tangannya untuk memberi salam. Suyi mengangguk. Segera, Xie Kuiju membawa anak-anak itu dan terbang. Sebelum pergi, gadis kecil bernama Yuerong dengan kepang tanduk itu terus melambai ke arah Suyi. Adegan, dan kakak laki-laki yang pernah memakan jujube hijau miliknya sendiri. Kekacauan di kapal harta karun berangsur-angsur mereda. Atas kapal harta karun. Ye Tianku, keturunan klan ular hantu, saya telah melihat sesama Taois. Ye Tianku buru-buru melangkah maju dan menyapa Suyiji, jangan sembunyikan dari sesama Taois, kali ini orang-orang itu menungguku. Aku benar-benar merasa tidak enak. Berbicara, sedikit rasa malu muncul di antara alisnya. Ayah, ini tidak heran kami. Mengapa Anda perlu meminta maaf untuk ini, terlebih lagi, bahkan jika orang ini tidak terlibat hari ini, kami tidak akan menghadapi bahaya apapun. Di kejauhan, Ye Boheng, seorang pemuda berbaju ungu, datang dengan wajah muram. Kata-kata Ye Boheng kasar. Arti kata itu membuat Ye Tianku dan Tu Yong merasa tidak nyaman, alis mereka berkerut. Sial, bagaimana kabarmu? Ye Tianku menegur, cepat minta maaf kepada rekan Tao ini. Ye Boheng berkata dengan keras kepala, aku mengatakan yang sebenarnya. Wajah Ye Tianku menjadi gelap. Suyi yang tadinya menonton dari pinggir lapangan, tiba-tiba berkata, karena kamu berani mengatakan yang sebenarnya, kenapa kamu tidak memberitahu ayahmu apa yang kamu lakukan? Tadi malam, Ye Boheng membeku sesaat, lalu wajahnya sedikit berubah, dan berkata, apa maksudmu? Kalau berani, harus berani. Saya beri kesempatan untuk berubah pikiran. Tidak memiliki kesempatan untuk menebus. Suyi mengambil kursi rotan, duduk di sisi pagar, mengeluarkan kendi, dan minum dengan nyaman. Melihat ini, Ye Tianku menjadi curiga, mengerutkan kening dan menatap Ye Boheng, dan berkata, apa yang kamu lakukan tadi malam? Tu Yong juga melihat ke arah Ye Boheng. Tekanan Ye Boheng tiba-tiba meningkat, dan ekspresinya tidak menentu. Setelah beberapa saat, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ayah, ingat apa yang saya katakan sebelumnya, apapun yang saya lakukan, saya tidak akan pernah membiarkan Anda dan Paman Yong dalam bahaya. Ye Tianku menyadari sesuatu, wajahnya menjadi sulit, dan dia mengucapkan setiap kata, aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan tadi malam? Suara dan suara. Kemarahan yang tak terselubung membuat Ye Boheng pucat dan gemetar. Dia belum pernah melihat ayahnya begitu marah. Namun, Ye Boheng merasa sangat sedih, menggertakkan giginya dan berkata, saya akui, saya mengadakan pertemuan pribadi dengan gadis Xiang Tian, dari Pegar Darah Klan tadi malam, tapi apa yang aku bicarakan dengannya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kulit Ye Tianku berubah total, pipinya pucat karena marah, kamu anak jahat, beraninya kamu berkolusi dengan musuh. Melihat ini, Tu Yong cepat putus asa, Pak, tolong tenang, tolong biarkan putra Anda menyelesaikan ceritanya. Ye Tianku menggertakkan giginya dan berkata, apalagi yang bisa kukatakan, seperti yang kamu lihat barusan, wanita berbaju hitam itu berasal dari klan iblis Pegar Darah. Dia menarik nafas dalam-dalam, matanya dingin, dan berkata, saya terkejut sebelumnya. Kami tidak membocorkan berita sama sekali dalam operasi ini, mengapa apakah wanita berpakaian hitam dan kelompoknya? Tetapi naik kapal harta karun Yunlo kemarin. Sekarang, saya akhirnya mengerti bahwa putra jahat inilah yang sedang bekerja. Ye Boheng menyeka darah di sudut bibirnya, matanya masih membandel, dan berkata, ayah, aku bersumpah, aku melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri. Tidak akan ada pengkhianatan. Artinya, Nona Xiang Tian memberitahu saya sebelumnya bahwa di kota Tiannya hari ini, jalur utama klan berada dalam situasi genting,
dan bahkan jika kita pergi dengan harta itu akan menjadi keberuntungan. Sedikit. Pada saat ini, dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan lembut, itu datang cukup cepat. Suara itu masih bergema, dan di kejauhan, langit yang semula cerah tiba-tiba muncul dengan warna darah yang kental. Tidak terlihat, dalam nyala api berwarna darah, muncul sosok anggun dan ramping, seolah-olah dewa iblis mendekat. Gunung dan sungai bergetar, semuanya sedih. Suasana teror yang menyedihkan menyebar. Orang-orang di kapal harta karun Yunlo telah melarikan diri sejak lama. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tersisa benar-benar runtuh, berteriak panik, dan dengan liar melarikan diri dari kapal harta karun. Ah, Tuan! Ye Tianku dan Tu Yong tersentak dan tampak terkejut. Ye Boheng tercengang. Dia dengan jelas melihat bahwa bayangan yang berjalan dari langit di kejauhan adalah barang yang membuatnya bermimpi. Gadis Tian. Namun, saat ini, Siang Tian tampak seperti raja yang agung, mengenakan gaun hitam panjang dan rambut panjang disanggul. Dengan cahaya acuh tak acuh dan dingin. Di dahinya yang mulus, ada sentuhan emas bermotif seperti nyala api. Dengan dia, kekuatan yang menakutkan membuat segala sesuatu di dunia berubah warna. Ye Boheng berseru kaget, Nona Siang Tian, Anda benar-benar hidup. Ye Tianku tidak sabar untuk menamparkan penjahat ini sampai mati. Jam berapa? Saya belum melihat situasinya. Di kejauhan, wanita berbaju hitam itu menghentakkan kakinya. Dia tampak acuh tak acuh, langsung mengabaikan Ye Boheng, matanya terkunci pada Su Yi yang duduk di kursi rotan, dan berkata, Tuan, kita bertemu lagi. Suaranya dingin dan megah. Su Yi tersenyum, menunjuk ke Ye Boheng, dan berkata, kamu berjanji untuk menjadi pendamping Tao bersamanya, jadi kata-katamu diperhitungkan. Ye Boheng tercengang, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi harapan dan keinginan, dan matanya penuh obsesi. Wanita bergaun hitam itu sedikit mengernyit, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan mengerikan, dan berkata dengan dingin, ketika kematian sudah dekat, dia akan memprovokasi saya dengan idiot yang tidak sedap dipandang mata. Keberanianmu benar-benar cukup besar. Tidak sedap dipandang? Idiot. Ye Boheng kehilangan suaranya seperti disambar petir, Nona Siang Tian, Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Anda mengatakan bahwa Anda ingin bersamaku. Bocah nakal, malu gak sih? Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ye Tianku menamparkan bagian belakang kepalanya, dan tubuhnya lemas dan pingsan. Sayang sekali. Tindakan penjahat ini membuat Ye Tianku tidak tahu malu dan ingin mencari celah di tanah untuk masuk. Su Yi mengabaikan episode ini. Dia berdiri, menyingkirkan kursi rotan, lalu menatap wanita berbaju hitam itu, dan berkata dengan serius. Bagaimana saya bisa mengatakan apa-apa tentang apa yang saya janjikan? Tidak peduli apa, saya harus mempromosikan pernikahan ini di antara kalian. Ye Tianku dan Tu Yong sama-sama tercengang, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa di depan seorang kaisar berpangkat tinggi, pemuda berjubah muda ini berani berbicara seperti ini. Sungguh, kalau begitu aku sangat ingin melihat. Wanita berbaju hitam itu memiliki mata yang dingin dan menakutkan, dan begitu suara itu terdengar, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Jejak telapak tangan berwarna darah dengan jangkauan 10 meter terkondensasi dari udara tipis, diisi dengan kekuatan iblis dari hukum jalan yang dalam, dan meraih Su Yi dengan ganas. Kekosongan runtuh dan meledak. Seluruh kapal harta karun Yunlo sepanjang ratusan zang tidak dapat menahan kekuatan mengerikan kaisar, dan itu meledak dengan hebat, terkoyak, dan menimbulkan puing-puing. Bahkan jika kekuatan telapak tangan ditujukan pada Su Yi, Ye Tianku dan Tu Yong sama-sama tertindas, dan tubuh mereka merasa terpenjara seumur hidup. Warnanya berubah langsung. Namun, tepat ketika mereka akan berjuang, gumpalan nyanyian pedang yang jelas dan penuh gairah tiba-tiba muncul, bergema di 9 langit dan 10 tempat. Saya melihat jubah Su Yiking bergoyang, mengangkat tangannya dan menghunus pedang, menebas sesuka hati. Di langit di atas kepala Su Yi, tanda pedang lurus muncul di cetakan telapak tangan berdarah dalam jarak 10 meter, dan meledak dengan keras. Yang lebih tirani adalah bahkan paksaan kaisar yang menakutkan yang menyelimuti kehampaan dunia secara paksa terkoyak oleh energi pedang ini.
Ye Tianku dan Tu Yong tercengang. Pernyataan yang meremehkan, pukulan untuk menghancurkan raja. Hah? Di kejauhan, mata cantik wanita berbaju hitam itu sedikit kental, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Bagaimana bisa kekuatan kendo yang luar biasa dan menakutkan itu datang dari tangan seorang pemuda di alam roda roh? Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.